Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan para pecinta sepak bola dimanapun Anda berada, terutama para fans Garuda Tim Nasional Indonesia. Alhamdulillahirobbilalamin. Indonesia tadi malam menang atas Australia. Kira-kira berapa tahun yang lalu, berapa puluh tahun yang lalu kita terakhir menang atas Australia di segala kelompok umur, baik itu di senior maupun U23 ataupun U17, U16. Kapan terakhir kali? Catatan yang saya dapatkan itu 43 tahun yang lalu. Dan ini sangat-sangat lama sekali kawan-kawan, karena memang Australia adalah raksasanya Asia. Memang Australia itu tim yang sangat tangguh dan juga langganan Piala Dunia yang tidak bisa atau tidak mudah kita taklukkan. Tapi tadi malam dengan dengan kompaknya tim nasional Indonesia Under 23 yang berlaga di Piala Asia U23 itu mampu menang atas Australia dengan skor tipis 1-0 hasil tandukan dari seorang Komang, bukan Komeng ya, dari seorang Komang Uhoy. Nah, tadi malam Komang dari from zero to hero. Jujur saja kawan-kawan. Ketika saya melihat handsball dari Komang itu ya, itu sudah down dulu. Sudah ini alamat kalah di pertandingan pertama, kita dapat penalti. Kemudian sekarang kita call penalti lagi. Tapi ternyata save dari seorang Hernando itu merubah segalanya. Dan Hernando layak untuk diberikan MVP, untuk digelari sebagai most valuable player tadi malam. Dan nggak kaget ya saya dengan permainan tim nasional Indonesia yang begitu Spartan dan juga berani loh memegang bola. Kapan kawan-kawan terakhir kali kita berani memegang bola saat melawan tim-tim yang berada di atas kita? Biasanya tim nasional kita, biasanya alaminya. Wow, saya bilang alaminya secara natural. Alaminya pemain kita latah saat bermain melawan tim-tim besar. Maksud latah bagaimana, bro? Maksud latahnya itu kalau pemain kita mendapatkan bola dan di pressing dikit, udah otomatis kita akan melakukan long ball yang tidak perlu. Jadi kita buang bola, seakan-akan takut. Jadi pemain kita latah biasanya. Tapi akhir-akhir ini tim nasional Indonesia di segala kelompok umur, di semua kelompok umur, entah itu U16 atau entah itu U20 yang dipegang oleh seorang coach Indra Syafri, itu berani pegang bola kawan-kawan. Sampai coach Sintayong. Karena mungkin semua staf kepelatihan mereka itu sudah diberikan instruksi khusus memang ya. Karena memang mereka semuanya saling berkomunikasi, para pelatih ini tentu ya, untuk agar terjadi kesinambungan antara kelompok umur. Dan memang dari timnas senior saja saat melawan Australia, meskipun kalah 4-0, fight, bisa pegang bola, bisa build up dengan baik. Tadi malam Indonesia juga seperti itu. Meskipun tadi malam Indonesia tidak diisi dengan pemain terkuat karena Ivar Yener mendapatkan akumulasi kartu. Begitupun seorang Ramadan Sananta tidak bisa masuk karena ia juga mendapatkan straight kartu merah. Kemudian Justin Hubner tidak bisa main dari babak pertama karena ia baru saja datang dari Osaka atau dari Jepang. Dan Justin Hubner ini luar biasa. Kita tidak usah lagi mempertanyakan rasa cintanya kepada negeri kita tercinta. Kita tidak usah mempertanyakan lagi bagaimana komitmen dia terhadap Indonesia. Bayangkan saja 24 jam, hampir 24 jam ia berada di dalam pesawat, lelah, baru bermain 90 menit lawan Morioka, tapi ia masih bisa bermain di babak kedua meskipun hanya beberapa puluh menit saja. Tapi ini menunjukkan bahwa ia berkomitmen untuk bermain bagi tim nasional Indonesia. Luar biasa sekali seorang Justin Hubner. Pemain yang lain pun sama. Pemain yang digadang-gadang hanya dari Liga 1 dan banyak diragukan oleh banyak pihak, akan tetapi mereka menunjukkan bahwa mereka juga bisa. Dan ini sisi positif dari banyaknya pemain keturunan yang datang ke tim nasional Indonesia.
Mereka para pemain yang ditempa di tanah air kita merasa terobsesi dan juga mereka memiliki rasa ingin meningkatkan diri. Sehingga lihat saja Kelly Sawyer yang biasanya itu tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Lihat saja juga Ferrari yang seringkali melakukan kesalahan. Tadi malam hampir kesalahan Indonesia itu tidak terlihat. Memang ada beberapa kesalahan tapi itu wajar karena dalam sepak bola kesalahan itu tidak bisa dihindari. Entah kesalahan dari sisi depan, tengah atau belakang atau bahkan goalkeeper. Akan tetapi tadi malam kesalahan dari tim nasional Indonesia sedikit saja. Ada memang beberapa kesalahan yang sangat fatal, akan tetapi bagusnya tim nasional Indonesia itu saling cover satu sama lain. Jadi ketika lolos dari satu pemain Indonesia yang lain itu mengcover kembali. Jadi tim nasional Indonesia secara keseluruhan dalam menyerang mereka kompak, dalam bertahan mereka kompak. Jadi kompak dan kompak ya. Jadi ini adalah hasil dari uji atau hasil dari pengalaman tim nasional Indonesia Under-23 karena memang 12 pemain kita kalau tidak salah 12 pemain kita itu adalah pilar dari tim nasional senior. Baru kali ini kan kita melihat tim nasional senior kita diisi oleh para punggawa muda. Mereka para pemain yang masih sangat muda tapi menjadi pilar dan juga tulang punggung di timnas senior Indonesia sehingga saat mereka bermain di level mereka yang seharusnya yakni U23 mereka lebih percaya diri karena biasanya mereka melawan pemain yang lebih tua daripada mereka. Karena tapi kita harus ingat juga tim nasional Indonesia U23 ini juga adalah tim termuda kedua di pegelaran ini. Bayangkan saja di timnas senior kemarin di Piala AFC itu termuda. Nah sekarang di kelompok umurnya juga mereka termuda kedua. Luar biasa sekali progres dan juga regenerasi yang dimiliki oleh tim nasional Indonesia sekarang. Nah akan tetapi kita tidak boleh terbuai dan tidak boleh kita lengah dari kemenangan ini. Kemenangan dari Australia harus kita syukuri dan harus kita jadikan sebagai penyemangat kita agar nanti saat lawan Yordania kita lebih fokus lagi. Jadi kita tidak boleh terlena dengan kemenangan ini. Memang kemenangan ini adalah kemenangan yang ditunggu sangat lama. 43 tahun kita tidak pernah menang atas Australia. Terakhir kita menang itu di pra Piala Dunia ya, kualifikasi Piala Dunia zona Asia waktu itu. Dan itu sudah 43 tahun yang lalu. Kita kembali menang lagi di Piala Asia U20 meskipun di kelompok umur, akan tetapi ya euforia ini boleh kita syukuri tapi tidak boleh kita terlalu terlena dan terbuai dengan euforia ini. Mari kita lanjutkan kembali perjuangan kita saat melawan Yordania. Para supporter dimanapun Anda berada, mari kita doakan tim nasional Indonesia mudah-mudahan berprestasi lagi, lebih berprestasi dan lebih menunjukkan tajinya. Kita sekarang bukan tim pelengkap saja kawan-kawan. Kita memang debutan, Indonesia memang debutan. Baru pertama kali kita lolos ke Piala Asia Under-23. Lolos saja ke Piala Asia usia 23. Ini adalah merupakan sejarah. Dan tadi malam kita sudah mencetak sejarah baru. Kemenangan pertama di Piala Asia U23 sepanjang Republik ini berdiri. Luar biasa apa yang dilakukan oleh para pemain. Kredit bagi semuanya, terutama bagi Hernando Ari yang bermain luar biasa. Kalau istilahnya kalau kata orang-orang dan pengamat sepak bola, Hernando Ari kesurupan Lunin, itu bagaikan Real Madrid saat melawan Manchester City. Real Madrid digempur habis-habisan oleh Manchester City, bahkan Real Madrid itu possessionnya udah 7 hari 7 malam itu diserang oleh Manchester City di bawah Pep Guardiola. Tapi Real Madrid dengan seorang Luninnya, kipernya itu luar biasa, bisa lolos ke semifinal. Nah, melawan Yordania nanti Ivar Jenner sudah bisa dipastikan untuk bermain kembali dan Indonesia akan bermain full squad. Justin Hubner juga dipastikan akan lebih prima karena ia
akan melakukan recovery tentu sekarang, dan mudah-mudahan Indonesia akan bermain lebih baik meskipun Ramadan Sananta belum bisa bermain karena memang dia mendapatkan straight kartu merah. Straight kartu merah berarti 2 pertandingan tidak bisa bermain. Mudah-mudahan saja lawan Yordania kita menang sehingga kita bisa lolos ke babak selanjutnya. Kita tidak boleh menargetkan seri, kawan-kawan. Target kita menang. Kalau target kita seri, kita takutnya kalah. Target kita harus menang. We have to win this match. Kan kita harus menganggap that every match is final match for Indonesia. Saya Ahmad Satria Fajrul Rahman, mudah-mudahan kita bisa melangkah lebih jauh lagi di Piala Asia dan mencetak kembali sejarah-sejarah yang baru. Jangan lupa untuk klik like, share, kemudian subscribe channel ini karena subscribe Anda sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Kembali saya Ahmad Satria Fajrul Rahman, pamit undur diri. Nantikan video saya di kesempatan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.